Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti biasa kalau kita lihat ya, untuk gold ini dia masih sideways dan nggak ada chance untuk gerak kemana-mana sih untuk saat ini sih, karena dia masih benar-benar di dalam kurungan ya, kurungannya dia seperti ini teman-teman ya, di dalam kurungan dia, dan kita mesti tunggu dulu dia sampai kurang lebih break dari salah satu kedua zona sideways dia gitu. Nah, makanya untuk pagi ini kan saya belum ada update mapping ya gitu. Di channel Learning Center pun saya belum ada update mapping. Tapi ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini teman-teman ya, terutama untuk zona sideways-nya dia. Nah, untuk zona sideways kalian bisa perhatikan itu di time frame yang lebih kecil, lower time frame itu di time frame 1 jam. Kemudian kita lihat lagi nih ya, di sini itu ada zona ya atau base ya. Ini batas sideways atasnya dia. Oke, kemudian sorry, ini ada typo dikit. Kemudian di bawahnya sini zona juga ya teman-teman ya. Sini zonanya itu sebenarnya sampai kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini zonanya dia. Karena dia sebenarnya mau nutup gap ya. Ini udah posisinya udah nutup gap, cuma memang nggak begitu sempurna. Kalau kalian lihat ini kan ada gap ya di 3204 gitu teman-teman. Cuma ini kan masih belum benar-benar tertutup dengan sempurna tuh gapnya gitu. Jadi memang masih ada potensi dia untuk pullback turun lagi untuk gap ini. Jadi zonanya itu saya tandain kurang lebih di range harga sini. Itu 3211 ya atau 3211 sampai 3202 ya teman-teman untuk zonanya dia gitu. Jadi ini zona atas ya, batas zona bawah di sini teman-teman. Gitu. Oke, jadi ada dua zona yang perlu kalian perhatikan untuk malam ini. Nah, sebenarnya tadi ada setup ya, cuma saya udah bagikan itu ke learning center. Nah, ini setup itu seperti ini teman-teman. Jadi ini ada FVG ya, pada saat ini kan kita pakai 5 menit ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini saya mau jelasin, tapi nanti ya, saya nanti jelasin. Nah, tapi saya mau lihat dulu, mau kasih tahu kalian untuk mapping ada perubahan ya. Jadi kalau kalian tanya, bang, kira-kira ada perubahan atau enggak untuk mapping? Mapping masih tetap sama ya, karena di 4 jam ini kita masih sideways teman-teman ya. Dan saya bilang itu masih sideways. Jadi kalau kalian mau lihat nanti tunggu dia break dari salah satu kedua level ini dulu kalau mau ngambil entry yang memang agak jauh gitu. Kemudian sebelum kita bahas yang setup ini ya, itu saya mau bahas juga mengenai OI data ya. OI data itu sudah update juga. Oke, bentar ya. OI data itu sudah ada di sini ya. Itu di Learning Center ya. Ini saya juga ada news ya, mengenai Akuman News, kalian boleh baca juga di Learning Center. Kalau saya bacain di sini ya bukan yang nggak mungkin sih, tapi nanti jadi agak panjang aja videonya gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa baca-baca sendiri ya, di sini ada Learning Center ya, di grup yang channel ID yang publik ya teman-teman ya. Ada berbelit. Oke. Untuk OI data ini kita sudah update. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Itu di 3 open itu kan di 3228 ya. Kemudian untuk karena kan kita mau pembulatan ya 555 gitu. Maka saya ambil itu di 3230. Ya, ini sekarang tampilan open interest data udah baru ya teman-teman ya. Jadi tapi ya untuk penggunaannya masih tetap sama. Mungkin nanti akan saya bahas juga ya untuk update-nya gitu. Mungkin kita akan buat satu video apa sih yang berubah ya. Itu sebenarnya yang berubah warnanya doang sih gitu, nggak ada yang signifikan banget. Sama beberapa tabelnya itu yang kelihatan kemarin kan kayak old banget ya, sekarang di refresh yang benar-benar menurut saya suka dengan tampilan saat ini karena cukup fresh dan baru aja gitu, dilihatnya kayak seger gitu ya, warna biru gitu teman-teman. Oke, jadi ini untuk di atas sebagai key level untuk dari open interest data ini itu ada di 3220 ya. Kenapa? Nah, ini karena posisi 3220 ini untuk bagian put money ya, untuk C dan P-nya itu sama-sama besar gitu ya teman-teman, ketimbang dengan beberapa level yang lain. Ini kita bahas yang 0 DTE teman-teman, atau 0 day to expire gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, berarti di atas
3220 ya, harga itu akan masuk lagi ke harga open itu 3230. Kemudian dia akan ngejar 3245 3250 in case dia break dari 3230 ya. Kemudian target terdekat itu 3245 3250. Target selanjutnya in case dia break 50 itu ada 60 sama 65, dan tertinggi untuk saat ini masih 3300. Cuma kalau saya lihat untuk ngejar ke sini agak berat ya. Paling kalau in case dia break dari 50 pun ya, kalau dia break dari area 50 ya, untuk open interest data dia akan ngejar paling mentok tuh di sini. Nah, ini kan baru lihat maksudnya dari hasil analisa kita berdasarkan data ya teman-teman ya. Itu 3275. Kenapa? Karena call-nya dia yaitu paling baik di sini 3275 gitu. Jadi in case dia break dari 3250-an ya, itu dia masih bisa ngejar ke 3275 gitu. Oke, lanjut ya untuk OI data. Kalau kalian tanya biasnya apa, untuk saat ini masih balance ya, karena memang belum ada yang signifikan banget. Paling di bawah 3220 itu ada 3200 ya sampai 3185. Jadi kalau udah break dari 3200 ya, saran saya kalian jangan ngebuy dulu kurang lebih sampai kurang di sini 3185 atau 3180-an gitu teman-teman. Oke. Atau bahkan kalau 3180 no rejection ya, jangan ngebuy dulu, itu kurang lebih kalian tunggu aja. Ini di luar open interest data itu di 3160 sampai 3150 ya, itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, tadi kan kita bahas mengenai mapping ya. Sebenarnya tadi kita udah bahas batasan-batasannya di mana aja. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai OI data hari ini teman-teman ya. Sekarang kita mau bahas ada nggak sih news untuk hari ini gitu ya. Nah, sebenarnya untuk hari ini itu ya, kalau saya lihat memang ada news ya. Ini kan di hari Selasa teman-teman. Cuma saya mau make sure dulu ya. Di sini saya ajak kalian lihat dulu. Ada dari RBA ya, ini 11.30. Terus ada dari FOMC member Bostik speech ya teman-teman, itu di jam 8 malam. Jadi newsnya itu ada, tapi di jam 8 malam itu FOMC member Bostik ya. Dia ada speech, cuma ini nggak yang signifikan banget pergerakannya, dampak ke marketnya teman-teman. Cuma memang harus tetap kalian hati-hati aja, saran saya gitu teman-teman ya gitu. Kalau untuk besok besok kan ada ya. Ini besok ada FOMC member, tapi ini member daily speech ya teman-teman. Kemudian ada CPI, ini untuk besok, sama besok ada crude oil gitu. Jadi memang untuk hari ini sama besok, atau lebih tepatnya minggu ini ya, news untuk USD atau gold itu nggak yang signifikan banget kok gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah bahas ini, sekarang saya mau bahas ya beberapa sih, satu gitu. Kalau beberapa nanti kepanjangan videonya ya. Jadi tadi ya, kalau kalian perhatikan itu, ini kan ada setup ya. Nah, sekarang kan dia udah balik arah nih ya, tapi yang kita udah tag lah ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya ada bagikan itu di sini teman-teman ya, di Solitaire Outlook ya. Jadi ini learning center gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh setup FVG yang baru. Ini yang tadi ya, barusan teman-teman gitu. Nah, penjelasannya ada logikanya, orang-orang akan nunggu di resisten ya, karena ada 2 kali rejection dari high tersebut ya. Maka akan ngambil sweep atau liquidity resisten, sehingga SL orang tersebut dilibas gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau kalian pernah ngalamin nih ya, kalian masang sell ya, kalian lihat nih, oh iya di sini ada resisten gitu ya. Misalkan contoh di sini ada resisten, ada double resisten di sini ya gitu. Otomatis kita pasti akan mikir kalau ini adalah sell point gitu. Dan itu kita akan ngambil tag posisi sell nih di sini. Ternyata pada saat kita tagin posisi sell itu harga naik lagi ke atas gitu teman-teman. Terus after that kita tahan, terus kan ya, sempat turun tuh ya. Kalau kita SL in, dia turun, kita nggak SL in, dia naik ya, atau bahkan sometimes ya dia bisa turun lagi gitu teman-teman gitu ya, tergantung ya, mungkin tergantung amal ibadah gitu ya, mungkin kadang-kadang ya, nggak bercanda guys gitu. Jadi tergantung sebenarnya dari struktur harga gitu, tergantung dari struktur harga. Jadi sebenarnya trading ini simple, tergantung kita cocoknya tuh metode apa, kita cocoknya itu teorinya, tekniknya tuh yang gimana, kebutuhan trading kita tuh apa gitu teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan
seperti saya ngajarin nih di learning ya. Contoh di sini saya ngajarin ini loh, contoh setup FVG yang bagus ya. Ini saya ngajarin kalian juga gitu di YouTube. Ini loh contoh FVG yang bagus teman-teman gitu. Kenapa disebut FVG? Kenapa kita harus entry di sini? Kenapa nggak di resisten? Soalnya ini kan resisten gitu. Ini kan tengah-tengah perjalanan gitu ya. Kenapa kita harus di sini gitu? Kenapa nggak di sini gitu teman-teman ya kan? Nah itu kan pertanyaannya gitu ya. Tapi market kita lihat ya, kenyataannya adalah begitu dia ketemu resisten, ya ini di breakout sama market gitu teman-teman. Ini di breakout. Jadi bisa dikatakan ya marketnya ini tuh nggak ngerespect lagi untuk harga resisten tersebut, tapi dia ngerespectnya kemana, ke fair value gap di sini. Karena di sini ada fair value gap. Fair value gap itu kayak bukan limit sih, kumpulan order yang memang belum terrealisasi oleh pasar gitu teman-teman. Makanya mereka tuh nunggu antrian tuh di sini lagi di FVG-nya teman-teman. Nah FVG ini bisa kalian aplikasikan di time frame manapun, mau itu 1 jam, 4 jam, 30 menit ya, 5 menit ya, bahkan 1 menit pun ya, kalau ada ya itu bisa diaplikasikan. Cuma catatan kita di sini adalah ketika kita menemukan ya, time frame FVG di time frame yang lebih rendah, itu akan lebih riskan gitu, karena semakin banyak noise-nya gitu. Yang paling proper itu sebenarnya sepengalaman saya saat ini pakai FVG ya, atau trading dengan teknik ini gitu ya, itu 1 jam ya sama 15 menit itu paling proper untuk entry FVG gitu. Kalau 5 menit itu kalian jangan nahan lama-lama, karena mungkin di sini kita banyak noise juga ya. Terus ditambah lagi rejection yang dihasilkan di time frame kecil itu nggak sebanding dengan time frame besar. Kalau time frame besar itu bisa sekali dia kan ratusan pip gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk time frame kecil itu paling cuma puluhan pip doang. Ya dapat 30-40 pip udah puji Tuhan, kita udah bisa buat nambah-nambah profit kita hari ini ya teman-teman gitu. Nah contoh ini ya begitu saya kasih itu di jam 14.28 ya. Setelah kemarin kita dapat jackpot juga, ini kita ngambil full TP ya. Nah, ini kita full TP dari 3159 ya. Terus ini di premium juga ada dapat ya teman-teman ya. Ini juga sama, modelannya adalah seperti ini gitu. Jadi nggak setiap saat tuh ada entry gitu teman-teman. Nah, tanggal 16 saya kasih gitu. Tanggal 16 ketemu, ini FVG juga ya. Ini FVG juga. Nah ini terus kita entry mana di FV-nya. Tapi orang-orang pasti akan mikir gimana? Orang-orang akan mikir untuk entry sini. Kenapa? Karena di sini ada base gitu. Atau entry di sini. Padahal kalau dia sudah breakout dari FVG dia, chance dia untuk lanjut turun lagi itu akan lebih besar. Bahkan ini bisa di sweep dulu sama dia, liquidity sweep. Di sweep dulu, turun dulu, baru dia naik lagi gitu teman-teman. Ya, jadi chance kita sebenarnya cuma di sini. Gitu. After that dia kan nyentuh ini ya, nyentuh terus naik lagi gitu. Nah itulah yang disebut dengan FVG. Cuma ini kita kombinasikan ya, kebetulan dapat pola juga ya, ada QM di sana. Jadi FVG QM ya itu kita kombinasikan dan kita ambil itu memang high probability. Itu kayak saya pernah jelasin kok ke kalian gitu di salah satu videonya, kalian boleh cek di channel Telegram atau di YouTube ya. Cara entry valid kalau nggak salah judulnya. Nah, terus saya ini kasih lagi ya. Itu di sini. Nah, ini ya tanggal 20 ya. 4 hari kemudian. Nah, ini seperti ini nih, saya jelasin kenapa entry sini, sama halnya seperti ini ya teman-teman ya, gitu. Nah, ini tuh seperti ini kan, ini udah running gitu. Jadi ini begitu udah running, yang dirasa cukup, kita tag gitu loh. Nah, sekalian juga boleh gitu loh. Maksudnya kayak ini saya jelasin ya ke kalian, nggak yang pamer. Oh ya, gue bener nih, enggak terus kayak begini lo harus ikutin gue, perlu bener enggak. Di sini kita sharing gitu. Saya suka sharing sebenarnya orangnya gitu. Oke, jadi begitu kalian ketemu FVG ya, kalau time frame kecil itu kalian jangan hold terlalu lama gitu. Kalian ambillah patokannya gitu. Kalau untuk full TP, kalian boleh ambil di sini gitu ya nih. 1, 2, nah ini kan ada liquidity yang belum di sweep ya. Nah ini ada potensi kalau in case dia balik lagi nutup di bawah height-nya dia yang ini nih ya, itu dia akan nge-sweep bawah. Pasti dia nge-sweep bawah teman-teman gitu loh. Tapi kalau in case dia nggak nge-break ini kan jadi tahanan dia nih, jadi support ya. Kalau kalian perhatikan, ini resisten, ini breakout, ini support. Nah udah, kalau nggak nge-break ini
kita mesti TP, kita mesti cabut dari pasar gitu, atau minimal kalau kalian mau hold ya close sebagian ya, baru nanti sisanya kalian SL plus gitu. Jangan terlalu overconfidence di dalam trading ini, karena market suka orang yang greedy gitu, karena duit-duitnya mereka orang ini ya, aset kelas ya, itu dari orang-orang yang greedy teman-teman gitu loh. Mereka suka makanya dengan orang-orang yang greedy, karena dapat duitnya banyak biasanya begitu. Nah ini saya jelasin gitu loh. Maksudnya kalau kalian mau ambil pun ya, kalau untuk FVG time frame 5 menit gitu ya, 30 20 pip itu boleh di close half, terus amanin sebagian, set PE gitu kan. Afternya kalian tunggu lagi ya kan gitu. Nah, SL-nya kalau kalian menggunakan FVG seperti ini ya, SL-nya itu kalian bisa taruh di sini untuk low risk ya. Sini di ujung zonanya atau di ujung candle-nya gitu. Nah, ini contoh saya kasih di ujung candle gitu. Ini sekitaran SL 31 pip teman-teman. Kalau di zona itu ada sekitar 20 pip. Nah terus catatannya ya, begitu FVG sudah disentuh, nah ini kan fresh ya, karena belum disentuh sama market kan, harga di bawah gitu. Nah tapi kalau misalkan dia udah sentuh seperti ini, terus kalian lihat nih, oh ini ada FVG nih tapi udah disentuh, ini udah pernah dipakai ya sama candle yang ini nih FVG-nya gitu, ya udah kalian jangan ngelimit lagi, karena pasti ditembus. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman gitu loh. Nah ini salah satu contoh FVG yang ditembus sama market gitu. Kenapa? Karena bagian sini itu udah nggak fresh, maka langsung ditembus sama market gitu. Nah ini seperti ini. Nah ini contoh nih, contoh lagi itu ada FVG ini di sini ya teman-teman ya. Nah ini FVG juga. Nah, ini rawan sebenarnya kalau udah unfresh itu rawan ditembus sama market. Nah ini FVG ya. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, kan ini ada resisten. Oke, nah ini resisten nih ya. Ini resisten. Tuh, ini resisten ya kan. Nah ini sebenarnya kalau kalian perhatikan ini pasti banyak dong yang nge-sell sini, toh ini resisten gitu kan. Nah ini kan orang pasti nggak banyak yang notice, ada pasti yang notice cuma nggak banyak gitu untuk nge-sell sini. Kenapa? Karena ini kan zona tengah-tengah gitu. Cuma kalau kita perhatikan harga itu nggak respect yang resisten ini, justru dia nge-respect di tengah ini, zona ini. After that dia turun, terus di atas lagi ya, yang kedua. Nah ini satu, tadi dia tembus gitu, dia nge-liquid orang-orang dulu. Nah nge-liquid orang-orang, pasti orang-orang akan nge-sell lagi di sini. Kenapa? Karena ini udah rejection. Ini satu, ini dua ya kan, gitu loh. Orang-orang pasti nge-sell di sini. Nah tapi dia lihat di sini ada FVG lagi yang fresh. Nah itu yang diambil sama dia. Dia kena, turun, terus baru naik lagi. Karena ini udah FVG yang retestnya kedua gitu. Jadi sebenarnya paling enak itu FVG paling proper itu adalah sebelum dia retest atau masih fresh. Tapi kalau udah nggak fresh, saran saya jangan diambil lagi gitu teman-teman. Oke, ini cukup powerful ya, apalagi kalau kalian ketemu pola QM plus FVG ya, itu udah paling powerful. Nah contoh kalau misalkan candle-candle seperti ini kan nggak ada ujungnya nih ya, nggak ada FVG. Nah ini kalau nggak ada FVG kalian jangan sell gitu loh. Pasti ini potensinya itu lebih besar untuk dinaikin atau dipump sama dia teman-teman gitu loh. Oke, ini jangan sell dulu gitu loh. Kenapa? Karena di pumpnya banyak. Ini kemungkinan besar akan di pump gitu. Ini kan ada liquidity. Nah ini ada liquidity, ini lagi diambil liquidity-nya, pasti orang ada yang nge-sell di sini. Terus ini juga ada liquidity ya. Nah ini ada liquidity nih dua nih ya, sini. Nah ini liquidity nih. Ini pasti ada potensi di spread, di sweep lagi. Ya contoh kayak ini nih, dia nge-sweep liquidity baru dia turun gitu teman-teman. Nah, cuma liquidity atas ini juga masih ada banyak liquidity atas dan belum ada zona yang cukup bagus untuk nge-sell lagi gitu teman-teman. Cuma kalau kalian ketemu zona-zona yang bagus ya, nah ini tuh udah langsung naik lagi dia. Untuk nge-sell ya boleh kalian pertimbangkan, asalkan ada FVG-nya atau ada QM-nya, ya itu lebih bagus lagi teman-teman gitu. Kalau saat ini sih saya belum menemukan area zona sell yang bagus ya untuk gold ya gitu. Nah, kok biasa kalau ada pasti saya infokan juga kok gitu. Kayak kemarin itu kan bagus ya gitu, masa saya infokan juga ke kalian. Oke, nah untuk FVG kalian bisa terapkan di banyak time frame ya sebenarnya. Contoh di sini itu nih saya ada praktekkan juga di sini nih. Nah ini di time frame kurang lebih time frame 5 menit ya ini. Nah ini time frame 5 menit. Nah ini FVG. Ya ini FVG. Ini di retest agak naik ya kan.
FVG lagi, ini retest ya kan, harga naik gitu ya. Ini FVG lagi nih sini, nah ini FVG lagi nih ya kan, harga retest terus dia lanjut naik gitu teman-teman. Jadi ini adalah FVG ya dia gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeliat harga udah naik nih terus ya turun lagi, nah itu sebenarnya dia bisa aja ngambil FVG ya dia gitu sebelum dia lanjut naik lagi. Tapi FVG ini adalah lebih ke arah tren pelanjutan ya yang sedang berlaku, jadi dia following trend mainnya teman-teman gitu loh. Nah, kecuali kalian ketemu FVG yang berlawanan tren ya seperti yang tadi nih ya, seperti yang ini. Nah ini kan trennya dia lagi posisi udah break dari height ya sini. Nah, break dari high, tapi kita ada FVG di sini yang kita ambil, kita nge-short aja sebentar gitu loh, karena kita nggak bisa ngelawan tren. Karena ini shortsnya dia teman-teman, dia ngebentuk short si LTF yang lebih rendah lagi, kayak 1 menit gitu. Nah ini udah dibentuk sama dia di sini ya, udah 2 kali. Dan FVG ya, habis itu dia baru lanjut naik lagi. Tapi diambil dulu, di respect dulu sama dia. Jadi in case kita nyangkut pun di area FVG ya, kita masih ada chance untuk kembali lagi, walaupun memang nggak ada yang 100% menjamin gue pakai profit pakai acara ini atau apa ya, nggak ada yang menjamin teman-teman. Cuma memang kita lebih bisa meminimalisir resiko yang ada di dalam trading ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang saya sampaikan pada kalian. Jadi kalau kalian mau entry konfirmasi ya, atau untuk cara entry gimana, kalian boleh manfaatin salah satu trik di FVG ini untuk gold ini sendiri teman-teman. Oke, thank you untuk yang sudah nonton, dan see you on next video update.